Doa yang dapat menyentuh hati Allah. Amsal 15 ayat 8. Saya ulang. Amsal 15 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Saya ulang. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ada banyak doa yang naik kepada Tuhan setiap hari. Doa-doa itu ada yang dijawab dan ada yang belum dijawab, atau ada juga yang tidak dijawab. Ada satu doa yang mampu menyentuh hati Allah, yaitu doa orang jujur. Puji Tuhan. Kejujuran diperhatikan Allah. Jujur artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah yasar, straight, sungguh-sungguh lurus, sebenar-benarnya, upright atau tulus. Sewaktu kita jujur, kita membangun kekuatan karakter yang akan memungkinkan kita untuk melakukan pelayanan yang besar kepada Allah dan sesama kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan diberkati dengan kedamaian pikiran serta harga diri kita. Kita akan percaya oleh Tuhan dan akan menjadi layak. Maka doa-doa kita dijawab Tuhan karena kita jujur dan tulus kepada Tuhan. Kejujuran mengenai banyak hal. Yang pertama, keadaannya. Anak terhilang, kita tahu itu ya, yang kita baca dalam Lukas 15 ayat 1 kisahnya. Dia mengakui dengan jujur bahwa dia telah berdosa kepada bapaknya. Dan salah satu penjahat yang ada tergantung di salib bersama Yesus mengaku dirinya juga dengan jujur sebagai seorang yang berdosa. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 41. Anak terhilang mengakui dosanya kepada bapaknya dalam Lukas 15 ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Dan yang berikut, ketidakberdayaannya. Dalam Ayub 31 ayat 23, Ayub 31 ayat 23. Ayub merasa tidak sanggup, dia tidak bermegah akan diri sendiri. Dia merasa tidak capable, dia tidak mampu, tidak sanggup. Itu sebabnya dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah Ayub. Dan kita harus meneladani sikap ini. Jangan sombong. Karena kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah apa yang kita lakukan. Keberhasilan kita. Semua kemampuan kita hanya oleh kuat dan gagah dari Roh Kudus. Dan yang berikut, kebutuhannya. Yang pertama, ia sungguh-sungguh membutuhkan, perlu, sehingga dia mau meminta kepada Tuhan. Markus 10 ayat 55. Seperti Bartimius, dia butuh melihat. Dia bukan butuh makanan, bukan butuh uang, bukan butuh materi atau lain-lain, tapi dia butuh melihat. Fokus keinginannya, ingin melihat, dan itulah keseluruhan keinginannya kepada Tuhan. Jangan kita banyak kebutuhan dan keinginan lain-lain, saudara, yang hanya mau memuaskan nafsu. Sehingga doa kita itu menjadi tidak jujur. Karena doa kita itu hasilnya akan digunakan hanya untuk kepentingan diri. Untuk memuaskan diri kita, dan tentu Tuhan tidak menjawab doa yang sedemikian. Tetapi jika kita memang membutuhkan apa yang perlu untuk hidup kita, Tuhan memberikan bagi kita. Jadi biarlah kita menerima apa yang Tuhan rasa kita butuh, kita perlu, bukan yang kita inginkan. Haleluya. Yang berikut,
bahwa dia harus benar-benar tidak mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Sudah menyerah, hands up. Kita angkat tangan dan kita mau Tuhan turun tangan mengatasi masalah kita. Bukan karena kita malas atau cari gampang, saudara, ini beda ya. Mau cari jalan pintas atau kita menjilat Tuhan seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita karena kita nggak mau sulit, nggak mau sukar, nggak mau susah, nggak mau menderita. Kalau itu pun proses dari Tuhan. Lalu kita mau cepat-cepat instan beres dan selesai. Kita lewati proses dari Tuhan. Itu tidak akan mendewasakan hidup kita. Tidak akan membuat kita memahami firman Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan ingin kita dewasa dalam pengalaman dengan Tuhan, dalam menikmati Tuhan, sehingga kita bisa membagikan itu kepada orang lain, menjadi kesaksian yang hidup, bukan hanya karena kesaksian orang, kata-kata orang, tapi kita sendiri sudah mengalaminya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan cari gampang, cari mujizat hanya untuk menyelesaikan instan masalah yang sedang kita hadapi, yang sedang saudara-saudara hadapi. Dan yang berikut, tujuan. Perhatikan ini, tujuan goal dari permintaannya doa itu, dari permintaan doanya itu. Jika Tuhan menjawab doamu, apa yang selanjutnya akan kamu lakukan? Biarlah kita memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8. Bukan doa untuk kepentingan diri, untuk memuaskan diri sendiri. Seperti dalam Yakobus 4 ayat 3. Dia menasehatkan kepada kita. Doa yang sedemikian tidak akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena hanya memikirkan diri sendiri. Hanya mau apa-apa untuk kepuasan, kepentingan diri sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekuatan doa orang percaya terletak kepada kejujurannya terhadap ketulusan hatinya, ya, kejujurannya kepada diri sendiri, orang lain, dan juga terutama kepada Tuhan. Bukan doa munafik, bukan doa pamer, juga bukan doa yang untuk meminta sesuatu yang bukan haknya, bukan kapasitasnya, juga bukan untuk mencelakakan orang lain dan hal-hal negatif lainnya. Doa itu untuk kemuliaan Tuhan dan mendatangkan kesaksian yang hidup dari pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidaklah mungkin kita akan jujur dan bersikap tulus kepada orang lain dan juga kepada Tuhan sebelum kita dapat jujur kepada diri kita sendiri. Jujur pada diri sendiri adalah menghilangkan segala bentuk penolakan atau penyangkalan yang membuat jarak menjadi jauh dari kebenaran mengenai diri kita sendiri. Walaupun kejujuran terkesan seolah bodoh atau juga lamban, tetapi suatu saat pasti akan menghasilkan dan memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Sebab itu berdoalah dengan percaya, dengan jujur, dengan tulus. Ceritakan semua kepada Tuhan. Jangan ditutupi apa maksud dan tujuanmu meminta kepada Tuhan. Jangan bermain kamuflase dengan Tuhan karena Tuhan tahu semua sampai ke dalaman hati kita. Tuhan mengerti apa kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berdoalah dengan penuh percaya. Ini pun penting. Matius 21 ayat 22 berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Jadi unsur penting dalam doa, percaya. Percaya bahwa kita sudah menerima karena kita memandang dengan iman. Iman bukan karena melihat. Hidup kita bukan karena melihat, tapi iman kita karena kita
percaya, menaruh pengharapan yang pasti akan digenapi oleh Tuhan. Hidup orang percaya bukan karena melihat, tapi berjalan dengan iman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Biar Roh Kudus mengajar kepada kita dapat berdoa dengan doa yang berkenan kepada Tuhan. Doa dalam kejujuran, doa yang bernafas, berisi, bermuatan jujur. Bermuatan jujur, sekali lagi, bukan lainnya. Dan tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan, memuaskan diri untuk membalas atau menjahati orang, atau apapun yang merugikan orang lain. Doa itu tidak akan didengar, apalagi sampai membunuh atau menyusahkan, menghabisi orang lain. Doa seperti itu tentu tidak setuju dengan apa yang menjadi sifat Tuhan, karena Tuhan Maha Pengasih. Dia sayang kepada umatnya, kepada manusia. Jadi jangan salah berkata doa untuk melakukan perkara yang kejam, yang jahat, yang tidak benar. Tentu Allah tidak berkenan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah berdoa dengan jujur. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan.